Proses pengkajian keluarga ditandai dengan pengumpulan informasi yang terus-menerus dan keputusan profesional yang mengandung arti terhadap informasi yang dikumpulkan. Dengan kata lain, data dikumpulkan secara sistematik menggunakan alat pengkajian keluarga, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis untuk menginterpretasikan artinya. Jadi, pengkajian keluarga itu meliputi pengkajian data umum yaitu nama kakak, umur, alamat, pekerjaan kakak, pendidikan kakak. Komposisi keluarga, ada genogram, tipe keluarga, suku, bangsa, agama, status sosial, ekonomi keluarga, aktivitas rekreasi keluarga. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. 1. Tahap keluarga saat ini. Tahap perkembangan keluarga saat ini ditentukan oleh usia anak tertua dari keluarga inti. 2. Tugas tahapan perkembangan yang belum terpenuhi, menjelaskan tentang tugas keluarga yang belum terpenuhi dan kendala yang dialami keluarga. 3. Riwayat keluarga inti, yaitu menjelaskan tentang riwayat kesehatan keluarga inti, riwayat kesehatan anggota keluarga, upaya dalam pencegahan suatu penyakit. 4. Di sini ada riwayat keluarga sebelumnya, yaitu menjelaskan riwayat kesehatan generasi keluarga dari penyakit menular dan keturunan. Di sini ada data lingkungan, 1 yaitu karakteristik rumah, ada ukuran rumah, kondisi dalam rumah dan luar rumah, ada kebersihan rumah, ventilasi rumah, saluran pembuangan air, pengolahan sampah, dan kepemilikan rumah, kamar mandi, dan denah rumah. Di sini juga ada karakteristik tetangga dan komunitas, yaitu menjelaskan tentang karakteristik dari tetangga dan komunitas setempat dan meliputi kebiasaan, nilai dan norma serta budaya penduduk setempat. Mobilisasi genografi keluarga dan menjelaskan mobilisasi keluarga dan anggota keluarga. 4. Di sini ada perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, yaitu menjelaskan mengenai waktu yang digunakan keluarga untuk berkumpul dan berinteraksi dengan masyarakat. 5. Di sini ada sistem pendukung keluarga, yaitu menjelaskan jumlah anggota keluarga yang sehat dan fasilitasi keluarga yang mendukung kesehatan. Di sini juga ada struktur komunikasi keluarga. 1. Yaitu pola komunikasi keluarga, menjelaskan bagaimana komunikasi dalam keluarga dan bagaimana anggota keluarga menciptakan komunikasi. 2. Struktur kekuatan keluarga, menjelaskan kemampuan keluarga untuk mempengaruhi dan mengendalikan anggota keluarga untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. 3. Di sini ada struktur peran, menjelaskan tentang peran masing-masing anggota keluarga secara formal maupun informal baik. 4. Di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, nilai dan norma budaya menjelaskan mengenai sistem norma yang dianut keluarga dan berhubungan dengan kesehatan. Fungsi keluarga. Secara umum, fungsi keluarga dibagi menjadi 5, yaitu fungsi afektif, yaitu fungsi mempertahankan kepribadian, memfasilitasi stabilisasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga, dan fungsi sosialisasi dan status sosial, yaitu fungsi memfasilitasi sosialisasi primer anak yang bertujuan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang proaktif serta memberikan status pada anggota keluarga. Di sini ada fungsi reproduksi, yaitu fungsi untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Di sini juga ada fungsi ekonomi, yaitu fungsi menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi efektifnya. Fungsi perawatan kesehatan, yaitu menyediakan kebutuhan fisik, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Stres dan coping keluarga. A. Stresor jangka pendek dan jangka panjang. Stresor jangka pendek yaitu stresor yang dialami keluarga dan memerlukan penyesuaian dalam waktu kurang dari 6 bulan. Sedangkan stresor jangka panjang adalah stresor yang memerlukan penyesuaian lebih dari 6 bulan. B. Kemampuan keluarga merespon terhadap stresor dan situasi, mengkaji sejauh mana keluarga berespon terhadap stresor dan situasi. C. Penetapan prioritas masalah. Prioritas masalah adalah penentuan prioritas urutan masalah dalam merencanakan penyelesaian masalah keperawatan melalui perhitungan skor. Skala ini memiliki 4 kriteria. Kriteria pertama yaitu sifat masalah dengan skala aktual. Skor 3, risiko skor 2, dan wellness skor 1 dengan bobot 1. Pembenaran sesuai dengan masalah yang sudah terjadi akan terjadi atau ke arah pencapaian tingkat fungsi yang lebih tinggi. Kriteria kedua yaitu kemungkinan masalah dapat diubah dengan skala mudah atau skor 2, sebagian skor 1, dan tidak dapat skor 0 dengan bobot 2. Pembenaran ditunjang dengan data pengetahuan atau pengetahuan klien keluarga, teknologi, dan tindakan untuk menangani masalah yang ada. Sumber daya keluarga atau dalam bentuk fisik, keuangan, dan tenaga. Sumber daya perawat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan waktu. Dan sumber daya masyarakat dalam bentuk fasilitas, organisasi dalam masyarakat, dan sokongan masyarakat. Kriteria yang ketiga yaitu
Potensial masalah untuk dicegah dengan skala skor tinggi atau skor 3, cukup skor 2 dan skor rendah atau skor 1 dengan bobot 1. Pembenaran ditunjang dengan data dari masalah yang berhubungan dengan penyakit atau masalah. Lamanya masalah atau waktu masalah itu ada, tindakan yang sedang dijalankan atau tindakan yang tepat dalam memperbaiki masalah, dan adanya kelompok yang sangat peka menambah potensi untuk mencegah masalah. Selanjutnya, kriteria keempat, menonjolnya masalah dengan skala segera skor 2, tidak perlu segera skor 1, dan tidak dengan dirasakan skor 0, dengan bobot 1. Pembenaran ini ditunjang dengan data persepsi keluarga dalam melihat masalah yang ada. Setelah kita mampu menentukan skor dari tiap kriteria, kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan rumus berikut untuk menentukan nilai masalah. Skor dibagi angka tertinggi dikali bobot, jumlahkan skornya. Skor tertinggi merupakan prioritas diagnosis yang akan kita tanggulangi lebih dahulu. Selanjutnya, diagnosa. Yang pertama ada menyusui tidak efektif, berhubungan dengan ketidakadekuatan suplai ASI tidak menetes atau memancar. Yang kedua, manajemen kesehatan tidak efektif, berhubungan dengan kompleksitas program perawatan, mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita. Selanjutnya, gangguan tumbuh kembang, berhubungan dengan kondisi di mana balita mengalami hambatan dalam pertumbuhan. Selanjutnya, di standar keluaran keperawatan, yang pertama status menyusui. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama waktu yang ditentukan, diharapkan status menyusui meningkat dengan kriteria hasil perlekatan bayi pada payudara ibu meningkat, kemampuan ibu memposisikan bayi meningkat, miksi bayi lebih dari 8x24 jam, berat badan bayi meningkat, tetesan ASI bayi meningkat, suplai ASI adekuat meningkat, puting tidak lecet meningkat, dan kepercayaan diri ibu meningkat. Edukasi menyusui. Yang pertama, observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Selanjutnya, identifikasi tujuan atau keinginan menyusui. Terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, dan dukung ibu meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui, libatkan sistem pendukung. Di sini ada edukasi. Yang pertama, berikan konseling menyusui, jelaskan manfaat menyusui bagi ibu dan bayi, ajarkan posisi menyusui, dan ajarkan perawatan payudara. SLKI manajemen kesehatan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama waktu yang ditentukan, diharapkan manajemen kesehatan meningkat dengan kriteria hasil, melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat, menerapkan program perawatan meningkat, aktivitas hidup sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan meningkat. Dukungan pengambilan keputusan. Observasi, identifikasi persepsi mengenal masalah dan informasi yang memicu konflik, terapeutik, fasilitasi, klarifikasi, nilai dan harapan yang membantu membuat pilihan, diskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, fasilitasi melihat situasi secara realistik, motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan, fasilitasi pengambilan keputusan secara kolaboratif, hormati hak pasien, edukasi, informasi alternatif, solusi secara jelas. Selanjutnya, berikan informasi yang diminta pasien, dan yang terakhir kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Status perkembangan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama waktu yang ditentukan, diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil, keterampilan sesuai usia, meningkatkan kemampuan melakukan perawatan diri, meningkat, respon sosial meningkat, kontak mata meningkat. Perawatan perkembangan yaitu observasi, identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan bayi, terapeutik, pertahankan sentuhan seminal mungkin pada bayi, berikan sentuhan yang bersifat gentil, meminimalkan nyeri, meminimalkan kebisingan ruangan, pertahankan lingkungan yang mendukung, pertahankan kenyamanan anak, dukung partisipasi anak di sekolah. Edukasi, jelaskan orang tua tentang perkembangan. Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anak, kolaborasi, rujuk konseling.